Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumroh dengan NIM 2014-2014-6 kelas PBS 4D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Baik, langsung saja soal yang pertama. Sebutkan salah satu definisi sistem informasi menurut para ahli. Menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana tahun 2017, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Baik, yang selanjutnya soal yang kedua. Sebutkan ciri-ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Menurut saya ada 5 ciri khusus. Yang pertama, pendekatan dari sistem. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, pendekatan manajemen. Yang keempat, perancangan jangka panjang. Dan yang kelima, terintegrasi. Baik, yang selanjutnya soal yang ketiga, apa fungsi teknologi informasi? Menurut saya ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama menangkap atau capture, yang kedua mengelola atau processing, dan yang ketiga menghasilkan atau generating, yang keempat menyimpan atau storage, dan yang kelima mencari kembali atau retrieval, dan yang terakhir adalah mentransmisikan atau transmission. Baik, selanjutnya soal yang keempat, apa saja resiko usaha perbankan? Menurut saya ada beberapa resiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar atau resiko suku bunga, resiko valuta asing, dan resiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif, keuangan, dan komoditas. Resiko kredit, resiko likuiditas, resiko exposure, resiko investasi, dan resiko operasional, dan ada juga resiko hukum dan resiko strategis. Baik, soal yang kelima, apakah teknologi blockchain aman? Menurut saya ya aman, karena pada teknologi blockchain menjadi transaksi yang lebih efisien atau cepat. Soal yang keenam, apa itu teknologi informasi? Menurut saya, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, memproses data, mendapatkan, menyusun data, menyimpan data, dan memanipulasi data. Baik, soal yang ketujuh. Jelaskan apa yang dimaksud dengan business expansion. Business expansion adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya. Itu bertujuan untuk meningkatkan skala operasi sehingga perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk pemegang saham perusahaannya. Baik, yang selanjutnya soal yang ke-8, jelaskan secara singkat perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Yang pertama, pada masa prasejarah. Informasi pada zaman prasejarah disampaikan dalam bentuk lukisan di dinding gua atau bebatuan. Dan yang kedua, pada masa sejarah. Pada masa saat ini, informasi disampaikan dalam bentuk tulisan. Masa ini terdiri dari beberapa periode, yaitu yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi. Manusia mulai mengenal tulisan dan bahasa. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, manusia mengenal huruf seperti hieroglif dari Mesir. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia mulai mengenal teknik penyimpanan informasi baik di atas permukaan lempengan tanah liat maupun serat pohon papirus. Pada tahun 1455, manusia menciptakan mesin cetak untuk menyimpan dan menduplikasikan informasi. Mesin cetak pertama ditemukan oleh Johann Gutenberg. Dan selanjutnya pada tahun 1800, manusia mengenal komputer secara sederhana.
Baik, yang selanjutnya pada tahun 1837 manusia menciptakan teknologi transmisi informasi dalam bentuk telegram dan kode Morse. Pada tahun 1861 cikal bakal film dan televisi ditemukan. Pada tahun 1876 sistem penulisan desimal dikembangkan oleh Melville Dewey. Dan pada tahun 1877 telepon ditemukan. Pada tahun 1999 manusia menyimpan informasi dan media pita magnetik. Pada tahun 1923 televisi tabung pertama diciptakan. Pada tahun 1940 terjadi perkembangan secara masif dalam hal media penyimpanan informasi dan media pita magnetik. Pada tahun 1945 sistem pengodean tipe hypertext ditemukan. Pada tahun 1969 cikal bakal internet lahir, dan pada tahun 1972 email diciptakan. Pada tahun 1973 istilah internet mulai diperkenalkan. Pada tahun 1981 jaringan internet pertama dikembangkan dengan kecepatan hanya 56 kbps, dan pada tahun 1992 istilah World Wide Web diperkenalkan. Baik, yang selanjutnya soal nomor 9. Sebutkan ciri-ciri informasi dan keterkaitan teknologi komunikasi perbankan. Ada 3 ciri, baik yang pertama benar atau salah. Dalam hal ini informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Yang kedua baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Dan yang ketiga tambahan. Informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Baik, yang selanjutnya soal yang nomor 10. Apa yang dimaksud dengan sistem telekomunikasi? Menurut saya, sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari pengirim, pemancar, sumber info, penerima, dan tujuan. Baik, soal yang ke-11. Bagaimana cara menentukan kriteria software komputer pada perbankan? Menurut saya ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua keluasan atau flexibility. Yang ketiga sistem keamanan. Dan yang keempat kemudahan penggunaan. Yang kelima sistem pelaporan, reporting system, dan yang terakhir keenam aspek pemeliharaan. Selanjutnya soal yang nomor 12, sebutkan peralatan-peralatan yang ada di dalam suatu jaringan komputer. Yang pertama switch, yang kedua crimping tool, yang ketiga konektor RJ45, yang keempat LAN tester, yang kelima NIC atau network interface card, yang keenam LAN card, yang ketujuh wireless LAN card, dan yang terakhir wireless access point. Baik, soal yang ke-13, jelaskan tentang sistem aplikasi General Ledger. Menurut saya, General Ledger adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Baik, soal yang terakhir, apa saja tujuan dari pemanfaatan basis data? Tujuannya yakni agar pengguna basis data bisa menyimpan data, melakukan perubahan atau memanipulasi terhadap data, menyampaikan kembali data, efisiensi ruang penyimpanan atau spek. Dengan basis data kita mampu melakukan penekanan jumlah redundasi atau pengulangan data, baik dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi-relasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Mungkin itu saja jawaban dari saya.
Assalamualaikum.